Halo dulur, selamat siang. Pada kesempatan siang kali ini saya akan memperlihatkan persemaian daripada bibit pepaya California yang saya semai. Ini memang sudah dikategorikan bibit tua karena memang usia di persemaiannya kurang lebih 3 bulanan. Bahkan di sini sudah ada yang berbunga itu untuk pepaya Californianya tuh. Itu berada di bawah polybag semua. Ini kemarin tidak saya rawat dengan intensif, makanya perkembangan untuk di persemaian ini kurang bagus. Nah, di sini kita memanfaatkan daripada bibit pepaya California yang tua ini agar kita melakukan peremajaan di lahan sehingga dapat produktif dengan baik. Karena terus terang saya tidak sengaja membiarkan bibit tua ini, melainkan kita kemarin melakukan penanaman itu mengalami kendala keterbatasan lahan. Sehingga di sini kita akan melakukan peremajaan kembali. Dan tak lupa juga saya juga akan menanam merica perdu. Ini minta dari tetangga kemarin bibitnya berupa berbentuk batang. Untuk bibitnya saya tancapkan dalam polybag dan kebetulan dia tumbuh. Kita nanti melakukan penanaman di samping-samping pagar. Karena memang untuk merica ini membutuhkan rambatan, artinya penyangga. Selain itu juga saya ada sebagian daripada merica perdu ini saya tanam tumpang sari dengan naga, karena di naga itu kan ada tiang penyangganya. Begitu dulurku ya. Dan untuk daripada uji coba yang saya lakukan di belakang rumah, ini dia. Ini kemarin kita melakukan pemangkasan kurang lebih untuk usia daripada pertumbuhan tunas ini berusia 1 minggu lebih, perkiraan kurang lebih 10 hari semenjak kita melakukan pemangkasan. Nah, di sini tujuannya bagaimana agar pepaya ini dia pendek namun berbuah lebat. Kita tunggu untuk hasil akhirnya, namun sekilas nanti saya jabarkan video untuk pemangkasannya. Begitu dulurku ya. Kita tunggu untuk review selanjutnya, baik dari penanaman maupun pemangkasan. Terima kasih. Nah, inilah dia dulur, melanjutkan video yang kemarin. Di sini kita melakukan pemangkasan. Nanti caranya seperti apa agar tumbuh tunas seperti ini, nanti saya peragakan di sana satu pohon untuk pepaya Californianya. Ini untuk pertumbuhan tunasnya kurang lebih berusia 10 harian. Yang mana pada saat usia tunas ini mencapai 10 harian dan sudah tumbuh, kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK atau mutiara, begitu dulurku ya. Namun sebelumnya di sini kita harus memilih atau memilah tunas mana yang akan kita sisakan. Usahakan tunas yang perkembangannya bagus. Di sini kebetulan ada 2 tunas yang tumbuh. Kita buang tunas yang ini, kita cukup buang. Akan sisakan 1 tunas. Nah, setelah itu kita melakukan pemupukan, begitu dulurku ya. Cukup 1 genggam saja dengan menggunakan NPK mutiara. Misalnya seperti ini, kita taburkan di areal seluruh batang daripada pepaya California yang kita pangkas. Misalnya seperti itu. Cukup. Nanti kita lanjutkan. Ini kan sudah tersisa 1 tunas. Di sini juga ada. Tuh. Kita sisakan tunas yang bagus. Ini cukup kita buang. Ini sudah saya kurangi tunasnya. Untuk caranya, di sini kita melakukan pemotongan, begitu dulurku ya. Usahakan dengan menggunakan pisau tajam. Contohnya seperti ini. Cukup kita langsung saja tebas atau pangkas. Sisakan kira-kira 15 meter dari bawah untuk batang yang kita sisakan. Lalu caranya kita tutupi dengan plastik agar tujuan daripada bekas pemangkasan ini tidak terkena air hujan sehingga dapat menyebabkan busuk, begitu dulu ya. Lalu kita ikat, nanti kita ikat seperti biasa. Ngikatnya cukup jangan kencang-kencang, yang penting intinya plastik ini jangan terbang, begitu dulu ya. Nah, begitulah kira-kira agar tumbuh tunas seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini boleh kita lihat untuk hasil daripada pepaya California kita itu sudah banyak berbuah.
Nah, ini sudah ada yang saya tutupi dengan karung. Nah, itu lumayan besar buahnya. Nah, untuk melanjutkan bibit daripada persemaian Calipernia yang saya semai itu berusia tua, makanya kita akan melakukan peremajaan. Kebetulan saya saat ini sedang melakukan pembersihan lahan. Nah, kita mulai untuk penanamannya. Di sini sudah saya menyiapkan bibit pepaya Calipernia kita yang berusia tua di persemaian. Di sini saya sudah membuatkan lubang, sudah saya campurkan dengan kohe merang. Seperti biasa kita melakukan penanaman, namun cara peremajaannya nanti kita juga melakukannya sama seperti video sebelumnya, melakukan pemangkasan kira-kira kurang lebih 15 cm agar dia tumbuh tunas. Selain itu juga bagian daripada yang tersisa kemarin di bekas singkong, ini kan tersisa kemarin kita pangkas juga, artinya kita melakukan pembuatan tunas baru. Di sini kebetulan singkongnya belum saya cabut, tapi daunnya sudah habis dicari, walaupun batangnya digunakan untuk pakan ternak dan pembibitan. Nanti waktu review untuk pemanenannya saya tampilkan lagi. Ini saya mulai saja. Di sini kita seperti biasa melakukan penanaman, misalnya seperti ini. Kita langsung saja tanam pada lubang yang telah kita buat, yang diisi dengan kohe merang. Ini karena selanjutnya kita pada lahan ini juga akan melakukan penanaman cabai rawit. Kebetulan persemaian saya sudah tumbuh. Ini seperti biasa, seperti yang saya contohkan tadi, cukup kita pangkas saja bagian daripada batang ini, kira-kira tingginya 15 cm. Nah, itu caranya melakukan peremajaan bibit tua. Kita cukup bungkus, lalu kita ikat dengan menggunakan tali rapia agar kita nanti mendapatkan pertumbuhan tunas baru. Gitu dulu. Yuk nanti kita lanjutkan lagi sebelah sini juga. Ini untuk boleh melihat kameranya. Sebelah sini kita juga melakukan pemangkasan terhadap bibit pepaya Calipernia kita yang memang kerdil terkena rimbunan singkong. Caranya sama, kita cukup pangkas, misalnya seperti itu. Lalu kita tutup juga dengan menggunakan tali plastik. Jangan lupa nanti setelah tumbuh kira-kira 10 harian lebih, tunas ini tumbuh dengan subur, maka kita berikan pupuk NPK. Begitu dulu. Nah, itulah dulur cara kita melakukan peremajaan terhadap bibit tua yang kita semai. Artinya sisa daripada penanaman terdahulu. Kebetulan sekarang kita sudah ada lahan ini, namun singkongnya belum dicabut. Nanti saya review kembali, karena kita pada areal singkong ini juga akan melakukan penanaman cabai. Untuk bibitnya sudah siap. Untuk pembajakannya besok melakukan lajur arah ke sana, artinya di areal daripada ini kita sisakan, artinya tidak terkena bajak. Makanya kita berani melakukan penanaman pepaya Calipernia. Baik daripada pepaya Calipernia yang kerdil, kita juga melakukan perlakuan yang sama. Begitu dulu ya. Nah, saya lanjutkan untuk penanaman kembalinya. Terima kasih telah menyimak channel Connor PJKT. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa.